Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan Ketut Cetri Damayanti dengan NIM 2012021016, lalu Ketut Serliwinarti dengan NIM 2012021017, dan Niputu Tate Aryani dengan NIM 2012021018. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum dan kurikulum di Indonesia, serta sekolah impian kami. Yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurare, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Komponen pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Tujuan pendidikan pada dasarnya terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, seperti umum, kejuruan, PT, dan non-formal. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan masing-masing lembaga seperti sekolah dasar, SLTP, SLTA, PT, dan PLS. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan macam-macam bidang studi seperti matematika, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan program pembelajaran bidang studi tertentu pada masing-masing kelas. Komponen yang kedua yaitu materi pengalaman belajar. Materi pengalaman belajar berkaitan dengan bahan atau pengalaman belajar, menyangkut pernyataan seperti apa yang diajarkan agar pembelajar memperoleh pengalaman belajar dan bagaimana menyajikan materi tersebut agar para pelajar memperoleh pengalaman belajar yang diharapkan. Materi pelajaran mencakup satu, ilmu pengetahuan seperti fakta, prinsip, data definisi. Yang kedua yaitu keterampilan dan proses seperti membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir, berkomunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai seperti konsep tentang baik buruk, betul salah, dan indah jelek. Komponen yang ketiga yaitu organisasi. Komponen organisasi berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disusun atau diorganisasikan sehingga pembelajaran memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Organisasi materi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Organisasi horizontal menyangkut ruang lingkup dan keterpaduan atau integrasi dari keseluruhan materi. Organisasi horizontal merupakan kaitan antara satu materi dengan materi pembelajaran lainnya pada kelas yang sama. Sedangkan organisasi vertikal mencangkup urusan dan kesinambungan materi pelajaran berupa hubungan longitudinal materi atau pengalaman belajar. Ada 5 kriteria organisasi materi pembelajaran, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua integrasi, yang ketiga urutan, yang keempat keberlanjutan, dan yang kelima artikulasi dan kesinambungan. Komponen yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu mencangkup pencarian informasi dan bukti untuk mengetahui apakah semua materi yang direncanakan atau diajarkan mencapai tujuan atau tidak. Komponen evaluasi memberikan indikasi tentang keberhasilan atau kegagalan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Komponen ini bermanfaat untuk 1. Mengetahui keberhasilan seseorang dalam belajar, 2. Memperbaiki program belajar dan pembelajaran, 3. Mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan, dan ini berarti evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan program pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1 yaitu sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan 2 sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah. Fungsi kedua ini meliputi 1. Jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan, 2. Cara penyelenggaraan setiap jenis program pendidikan, dan yang ketiga orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu kurikulum sekolah bertaraf internasional. Macam-macam kurikulum internasional yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Satu yaitu Cambridge International. Cambridge Kurikulum Internasional merupakan kurikulum internasional yang diciptakan di Inggris di bawah naungan Universitas Cambridge. Penggunaan kurikulum ini sudah diakui oleh dunia internasional, terutama pada tingkat sekolah internasional. Yang kedua yaitu kurikulum Montessori. Kurikulum internasional berikutnya yaitu seperti yang saya katakan Montessori. Akan tetapi kurikulum ini tidak diterapkan pada semua jenjang pendidikan, melainkan penerapannya hanya terbatas pada prasekolah dan sekolah dasar. Penekanan kurikulum ini lebih mengacu pada aktivitas pengembangan dan pengarahan diri pada anak. Yang ketiga yaitu Singaporean Primary School Curriculum. Pada tataran ASEAN, kurikulum internasional ini dikenal sebagai yang terbaik karena pada kurikulum ini memiliki dasar pemikiran bahwa setiap anak memiliki bakat maupun minat tersendiri. Yang keempat yaitu International Baccalaureate atau IB. Kurikulum ini resmi digunakan di Jenewa, Swiss pada era 1960-an. Tujuan dari kurikulum ini ialah mendorong peserta didiknya untuk lebih kreatif, mengembangkan kemampuan emosi, intelektual, dan sosialnya. Yang kelima yaitu International Primary Curriculum. Merupakan kurikulum internasional yang cukup banyak diterapkan di sekolah internasional Indonesia. Hal utama yang menjadi fokus IPC ini adalah berorientasi pada student-centered education. Tujuan dari penerapan kurikulum ini selain membentuk karakter dan kepribadian, juga agar para siswa mampu beradaptasi dalam lingkungan berskala global. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatik. Tatik, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkannya. Tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Yang pertama, ada kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Tujuan atau ciri pembelajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, ada kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Pembelajaran lebih dipusatkan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat ada kurikulum 1968. Tujuan atau ciri pembelajaran perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima ada kurikulum 1975. Tujuan atau ciri pembelajaran lebih menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Yang ketujuh ada
kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan ada kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Selanjutnya yang ke-9, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Tujuan atau ciri pembelajaran, guru dituntut untuk mencapai pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sherly. Baik, di sini saya Sherly dengan NIM 2012-02-1017 akan menjelaskan tentang impian sekolah. Jadi kami akan membuat atau merancang membangun sekolah yang bernama Versatile School, yang dimana tujuan dari pembangunan sekolah ini adalah untuk menciptakan peserta didik yang serba bisa dalam segala hal, terutama pada bidang dan bakat mereka masing-masing. Selanjutnya di sini kami juga membangun atau menyiapkan visi dan misi dari sekolah impian kami, diawali dengan visi yaitu berpijak dari kearifan lokal menuju persaingan global bertaraf internasional, serta dengan pasangannya yaitu misi. Yang pertama adalah memelihara kesucian tempat ibadah dan melaksanakan persembahyangan sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua ada memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dengan berpedoman pada nilai-nilai karakter. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas peserta didik secara optimal dalam bidang akademik dan non-akademik agar mampu berkompetensi di tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Yang keempat ada menerima peserta didik atau warga sekolah tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan sosial ekonomi. Yang kelima ada menciptakan budaya sekolah peduli terhadap lingkungan, budaya bersih, berbudi pekerti luhur, tertib, dan disiplin. Yang keenam ada menegakkan aturan-aturan secara demokratis, berkomitmen, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban. Dan yang ketujuh ada melengkapi sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap, serta yang terakhir ada meningkatkan kecakapan keunggulan lokal dan global berwawasan internasional. Selanjutnya, kami juga menyiapkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang ingin diterapkan di sekolah impian adalah pembelajaran yang memberikan suasana belajar yang nyaman dan efektif untuk peserta didik, sehingga mereka tidak merasa tertekan ataupun memiliki keluhan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Kurikulum Pelajar Merdeka. Di sini juga kami menyiapkan tentang kurikulum pelajar merdeka. Sekolah yang kami ingin bangun dengan kurikulum yang kami beri nama Kurikulum Pelajar Merdeka. Kurikulum yang kami maksud adalah bagaimana menciptakan peserta didik yang mengedepankan pendidikan karakter dan pembelajaran yang langsung menjerumus ke bidang yang diinginkan oleh peserta didik. Hal ini kami rancang agar masa muda para peserta lebih efisien dan lebih berguna. Selanjutnya ada beberapa komponen yang kami rancang agar bisa membangun sekolah impian. Yang pertama ada sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter. Di sini kami mencantumkan sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter adalah pendidikan karakter yang dimaksud adalah dasar dari seluruh pendidikan yang ada. Di zaman revolusi industri 4.0 yang banyak terjadi disrupsi di dunia pendidikan, karakter yang menjadi hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta yang kedua yaitu ada sekolah yang langsung menjurus pada minat dan bakat. Yang dimaksud di sini adalah kami ingin menciptakan sekolah yang langsung menjurus pada keinginan peserta didik layaknya universitas pada umumnya. Dengan memberikan materi dasar di SD yang kami rasa sudah cukup, lalu dilanjutkan ke sekolah yang langsung menjurus ke bidangnya. Karena sebagian dari materi yang diberikan saat SMP maupun SMA banyak yang melupakannya, bahkan ada yang tidak terpakai di kehidupan kami. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dipermaklumi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.